Meskipun begitu banyak fungsi di dalam penggunaan alat peraga, tetapi perlu kita perhatikan bahwa alat peraga juga ada hal-hal yang perlu kita hindari. Penggunaan alat peraga di dalam khotbah sangat begitu efektif, tetapi jika kita tidak gunakan secara hati-hati, dapat menimbulkan beberapa bahaya yang perlu dihindari. Di dalam episode kita yang keempat, kita akan berbicara mengenai beberapa bahaya yang bisa perlu kita hindari di dalam kita menggunakan alat peraga. Yang pertama adalah mengalihkan fokus perhatian dari pesan utama kita. Alat peraga yang terlalu menarik, yang mencolok, dapat menarik perhatian audiens dari pesan inti khotbah kita. Oleh sebab itu, alat peraga berfungsi untuk menolong kita menyampaikan atau menuju pesan utama daripada sebuah khotbah. Jika alat peraga menjadi pusat perhatiannya, audiens mungkin lebih mengingat alat peraga daripada pesan rohani yang ingin disampaikan. Kedua, perlu kita lakukan adalah penyalahgunaan simbolisme. Penggunaan alat peraga yang tidak tepat atau simbolisme yang salah dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Misalnya alat peraga yang tidak sesuai dengan konteks atau memiliki makna ganda dapat menimbulkan interpretasi yang keliru. Mari kita mulai memperhatikan dan menjadikan alat peraga itu pengkuat sebuah kekuatan firman, bukan menggantikan kekuatan dari firman. Itulah yang ketiga. Alat peraga seharusnya mendukung, memperkuat firman Tuhan, bukan menjadi pengganti. Terlalu mengandalkan alat peraga bisa membuat khotbah merasa dangkal atau kurang di dalam kita jika kita membandingkan kekuatan firman itu sendiri. Yang keempat adalah membingungkan audiens. Alat peraga yang begitu sangat kompleks yang sulit dipahami dapat membuat para pendengar, audiens itu menjadi bingung. Jika pesan yang ingin kita sampaikan tidak jelas atau terlalu rumit untuk dihubungkan dengan alat peraga, audiens mungkin bisa menangkap inti dari khotbah. Resiko menggunakan gimmicks. Ada bahaya bahwa alat peraga dapat dilihat sebagai gimmicks atau trik yang hanya digunakan untuk menarik perhatian tanpa memberikan nilai spiritual yang begitu sangat dalam. Jika audiens merasakan hal ini, khotbah bisa kehilangan kredibilitas, bahkan akan menghilangkan dampak dari sebuah eh, pengaruh spiritual. Penggunaan yang berlebihan di dalam sebuah alat satu khotbah, menggunakan begitu banyak alat peraga, dapat membuat presentasi itu menjadi berlebihan. Bahkan mungkin juga sulit untuk diikuti, yang mengakibatkan pesan utama itu menjadi kabur, sehingga elemen-elemen utamanya tidak menjadi fokus di dalam perhatiannya. Perlu dibawa oleh pendengar, oleh jemaat yang ada. Menimbulkan kontroversi atau ofensif. Alat peraga yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan audiens atau menimbulkan kontroversi, seperti memiliki konotasi yang negatif atau seringkali disalahgunakan sebagai bentuk yang tidak sopan dan tidak pantas. Tidak relevan dengan audiens. Penggunaan alat peraga yang tidak relevan dengan budaya, usia, pengalaman audiens bisa membuat khotbah itu kurang efektif di dalam proses penyampaian pesan. Jika audiens dapat menghubungkan alat peraga dengan pesan yang ingin disampaikan, mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat dari khotbah tersebut. Perlu kita perhatikan sebagai hal yang perlu kita hindari selanjutnya adalah ketidaksiapan di dalam hal teknis. Jika alat peraga tersebut menggunakan teknologi, alat presentasi slide, kegagalan teknis atau kurangnya persiapan dapat mengganggu jalannya khotbah. Bahkan bisa membuat dampak buruk terhadap apa yang ingin dia sampaikan. Menjadi gangguan. Alat peraga tidak berfungsi dengan baik, terlalu besar, atau sulit untuk dioperasikan, bahkan mengalihkan perhatian, bahkan menyimpan di dalam benak pendengar bahwa khotbah ini belum dipersiapkan. Itu membuat khotbah nilai spiritual tersebut dihamburkan. Bahkan mereka lebih berfokus kepada kekurangan,
ketika menyampaikan alat peraga. Dengan memahami bahaya ini, bahaya apa saja Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, yaitu mengalihkan pesan utama, menyalahgunakan simbolisme, menggantikan kekuatan firman, membingungkan audiens, eh, gimmicks yang terlalu berlebihan, penggunaan alat media yang terlalu banyak, alat media yang terlalu kontroversi, tidak relevan, ketidaksiapan di dalam hal teknis, beberapa hal akibatnya menjadi gangguan di tengah khotbah yang disampaikan. Itu semua akan membuat penggunaan alat peraga tidak bijaksana. Dan kita harus memastikan bahwa kalau kita menggunakan alat peraga tersebut berfungsi sebagai a- anak tangga menuju sebuah klimaks, sebuah khotbah yang kita hendak kita sampaikan.